Dok, ini udah 2 kali keguguran di usia 4 minggu. Apa aja ya dok yang harus dicek dan kenapa sih dok kok udah 2 kali nih keguguran terus? Yuk kita bahas bersama saya Dr. Olive, spesialis obgyn. Nah, untuk moms yang memang mengalami keguguran dan di usia 4 minggu. 4 minggu ini baru awal banget loh. Mungkin test pack baru positif, belum sempat terlihat babynya, belum sempat terlihat kantong kehamilannya, belum sempat terlihat denyut jantungnya. Setelah berapa lama dia udah keguguran. Yang pertama dipastiin dulu bener nggak nih positif asli atau jangan-jangan positif palsu, karena sering banget di pasien PCOS ketika sel telurnya itu nggak terlalu matang dengan optimal, otomatis dia sering mengalami telat mens terus ketika di test pack sering banget positif samar, terus nggak lama belum sempat di USG, nggak lama dia udah mens. Nah ini harus dilihat pertama apakah benar positif asli, jadi harus dicek bagaimana kadar beta HCG-nya. Kalau emang kadar beta HCG-nya itu rendah, biasanya itu bukan terjadi kehamilan. Nah yang kedua, kalau emang itu benar test pack-nya positif dan itu HCG-nya tinggi dan tidak terbentuk kehamilan dan keguguran, kita harus cek rahimnya. Apakah ada polip nggak di dalam rahim? Karena ketika ada polip di dalam rahim, kantong kehamilan ini setelah sperma ketemu sel telur, nggak lama kan udah bisa terjadi positif. Setelah positif, masuklah si embrio itu untuk menempel di dalam rahim. Nah, kantong kehamilan yang akan menempel di dalam rahim ini ketika ada polip, otomatis polipnya bergantung gini, itu akan gampang lepas. Nah, otomatis lepas berulang kali itu karena ada polipnya. Lalu yang ketiga tetap harus dilihat apakah ada kemungkinan gangguan pembekuan darah oleh moms. Jadi dicek dulu, ada nggak kelainan darah, D-dimernya gimana, AC-nya gimana, terus protein C, protein S-nya bagaimana. Nah, tapi memang kalau untuk protein C, protein S, memang biasanya bayi itu tetap terbentuk dulu. Biasanya dia terbentuk 7 minggu, 8 minggu, tapi kemudian dia denyut jantungnya berhenti. Itu biasanya memang yang kelainan pembekuan darah. Nah, jadi moms kalau emang udah berulang kali kayak gitu, itu merupakan sinyal harus segera ke dokter, dicek semua rahimnya, hormonalnya, kelainan gangguan pembuluh darah atau enggak. Jadi jangan putus semangat, karena pada prinsipnya moms nih gampang hamil, cuman yang pasti kan kita pengennya nggak cuman gampang hamil aja, tapi gampang hamil dan bisa mempertahankan si baby itu sampai lahir dengan sempurna. Nah, jadi itu permasalahannya. Jadi kita harus tetap cari tahu dulu supaya kita bisa terapi. Semangat ya Mam, sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Jangan lupa subscribe dan share. Bye-bye.